Udah yuk. Ayo lanjut. Buka dhisik. Gimana buka dulu? Langsung. Aku jadi bingung. Yo, coba. Hai, ketemu lagi dengan Bang Liga dan Mas Jun. Ya. Kita sekarang di segmen ini kita mau ngapain ini, Mas Jun? Kita mau mantau. Mantau ya? Mantau orang kerja. Mantau orang kerja. Ceritanya gimana? Ini kita dapat customer suruh bikinin kolam koi. Ya, jadi ini hari pengerjaan kedua sih. Belum sih sebenarnya. Kemarin itu hari pengerjaan pertama bongkar, Mas. Oh, bongkar. Cuman ini aku yakin belum selesai. Gitu ya. Karena yang dibongkar bawahnya itu keras. Nah, ini hari kedua kita mau pantau lagi. Sampai di mana kerjaannya dia? Nah, sampai di mana? Apakah sudah mulai menggali? Apakah masih bongkar-bongkar? Nah, Jadi penasaran. Jadi ini ceritanya di segmen ini kita itu mau bikin kolam koi. Kolam koi ya, betul. Jadi buat teman-teman yang mau bikin kolam koi bisa nih ngikutin video ini. Semoga bermanfaat. Nanti buat teman-teman ikutin step by stepnya, prosesnya apa aja, yang perlu diperhatikan apa aja. Semua ada di sini. Jangan di skip. Ya, Biar nggak lama-lama. Kita lanjut langsung aja. berangkat. Oke, teman-teman. Kita ini sekarang di perjalanan ya, menuju ke tempatnya customer kita. Boleh disebutin nggak Mas ini namanya ini Mas? Boleh. Boleh ya? Ke tempatnya Koheski. Ya, Nah, Koheski namanya. Koheski ini bikin kolam, dimensinya 4 kali 2,5, betul ya Mas? Ya. Sudah termasuk chambernya itu Mas? Oh, udah. 4 kali 2,5 itu sudah sama chamber, kedalaman 1,5. Kedalamannya 1,5 meter ya? Jadi total volumenya adalah 15 ton kurang lebihnya nanti ya. 15 ton. Ya, nggak terlalu besar, sedang lah. Oke, ini kita masuk ke tahap pertama pengerjaan kolam ya Mas ya? Ya, bukan belum kolamnya sih, belum ya? penggemburan dulu. Oh, pengukuran dulu ya? Penggemburan Gitu ya, Karena untuk bentuk sebelumnya, lahannya. Ya, untuk membuat sketsa baru, sketsa awal untuk lahan yang kita tempati untuk kolam tersebut. Jadi dulunya itu adalah tempat meletakkan barang atau gudang gitu loh Mas. Dulunya gudang ya, gitu. Dulunya gudang itu. Tapi nggak ada atapnya, maksudnya cuman kayak kotak gitu persegi, kelilingnya batu bata di plester udah, tapi bawahnya ternyata dicor. Udah cor-coran Ya, gitu yo. Itu yang bikin padet itu. Mas, bongkarnya ada perjuangan. Oke. Mas, yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk pembuatan kolam itu ada berapa tahap sih Mas? Dan dari tahap awal, kita bahas tahap awal dulu ya nanti ya. Setelah ada berapa tahap, nanti tahap awalnya nih apa Mas yang biasanya dilakukan ini Mas? Biasanya ya, misalkan ketika kita aku dapat customer ya Mas ya, itu tak cek lokasi dulu, survei dulu, ngobrol sama orangnya, maunya gimana, terus nanti arahnya kemana, maksudnya gini, keinginannya dia ya. Kolam itu kan banyak, dia siapa tahu mau bikin kolam koki atau kolam Blispon Arwana, ikan predator. Nanti tak tanya dulu mau kemana ini, mau di situ aja atau kolamnya bisa jalan-jalan. Oke. Tapi kalau udah sama aku ya harus serius, nggak boleh main-main. Karena aku kalau bikin kolam speknya nggak mau yang nanggung kolam nanggung, soalnya nanti untuk jangka panjang gitu teman-teman. Kalau bikin ke Mas Jun garansi ya? Garansi sistem bening, kualitas air, sistem jalan, bening tuh pasti ya. Tuh aku pokoknya garansi itu. Berarti setelah ketemu ya Mas Jun, setelah ketemu ngobrol kepinginnya untuk kolam apa, orientasinya untuk apa gitu ya. Betul. Itu setelah itu nanti baru kita buatkan desain setelah deal ya. Deal harga gitu ya. Harga, kesepakatan segala macamnya. Terus kendalanya kalau seperti ini, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kalau misalnya begini begitu. Nah nanti itu tak jelaskan semua. Kenapa dibuat seperti ini, kenapa nggak begini aja lah. Terkadang itu banyak yang seperti itu. Jadi
ya wajar lah, namanya juga kita konsultasi ya, ada tanya jawab, ada tukar pikiran, sharing-sharing, seperti itulah kurang lebihnya. Setelah deal proses pengerjaan ya, tahap awal ya pasti lokasi ya. Pastilah. Setelah itu untuk di tahap pertama ini Mas, itu apa aja yang dikerjakan? Yaitu ya penggemburan. Kalau ada bangunan lama ya kita terpaksa harus bongkar dulu, bersihkan sampai di lahan kosong ya, maksudnya tanah bersih. Setelah itu kita gali, atau kalau enggak misalkan customer kita pengen kolam yang enggak usah gali Mas, di atas tanah aja, maksudnya langsung naik itu oke, malah lebih cepat, nggak usah gali, ya. Kalau misalkan gali ya udah kita gali selesai, di situ kita rapihkan sketsa kolamnya, maksudnya secara keseluruhan ya, volume tepi-tepinya kita rapihkan, habis itu kita tata plumbing sistemnya. Plumbing dulu ya, berarti setelah menyiapkan ibaratnya setelah sesuai sama ukurannya, dimensinya dirapihkan dulu, biasanya aku pakai batu bata dulu Mas, mentahan aja lah, yang penting kita tahu dimensi itu loh, fixnya. Kalau misalkan masih berupa tanah tok ya, itu kita susah untuk menata letak pas plumbingnya itu susah ya. Pasti akan ada miss, pergeseran dan lain-lain. Soalnya pernah juga sih tak paksakan, memang untuk pengerjaan lebih cepat dan nggak rumit, langsung aja. Cuman nanti itu kadang kan ada ketebalan cor, terus ketebalan acian dan plester, itu nanti ya itu loh yang aku maksud. Nah, jadi setelah dimensi baru nanti tahap kedua plumbing ya. Itu setelah plumbing kita pasang backisting keliling, itu cor ya selesai. Terus melanjutkan sistem plumbing yang ada di tadi kan, yang ada di dasar yang tertanam ya Mas. Kemudian yang tertanam di tengah atau di atas itu tetap ada nanti. Itu nggak bisa langsung dicor sekali jadi, nggak bisa. Bisa sih tapi rumit. Nanti takutnya cor yang masuk ke dalam ini bangunan dinding kolam nggak bisa masuk maksimal, takutnya gitu. Oke guys, daripada kita cuman sekedar menerawang-nerawang aja, ikutin aja ya bagaimana ini pembuatan kolamnya ini. Jadi jangan sampai di skip, karena apa? Ini bermanfaat dan semoga buat teman-teman yang mau bikin kolam-kolam koi ini bisa jadi referensi ya Mas ya. Ya boleh nggak apa-apa, referensi itu bebas. Iya, referensi bebas dari kita atau dari yang manapun boleh, bebas kok. Mas, ini yang paling penting Mas. Kira-kira Mas untuk ukuran 4 meter ya sama 2,5 ini, budgetnya berapa Mas? Bikin kolamnya aja. Kolamnya aja ya. Bikin kolamnya aja. Itu sudah sama pompa atau biaya kolamnya aja deh. Kalau pompa kan nanti opsional ya, orang mau pakai apa gimana. Ini tanpa media ya? Tanpa media. Bikin aja, bikin kolamnya aja. 25-an. 25 juta ya? Iya. Itu sudah sama tukangnya ya? Sudah sama tukang pengerjaan material. Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu Mas? Ya. Oke. Itu teman-teman budgetnya. 25-an. Jadi itu pakai material yang nggak kaleng-kaleng ya teman-teman, itu hitungan real. Loh, nggak kaleng Mas? Enggak lah. Ya semen Mas. Masalah kayak kaleng. Ya nggak, biasanya kan kalau misal nih borong ya, misal katakanlah pemborong. Itu kan terkadang ya mohon maaf nih, namanya orang borong kan biasalah ngejar untung, ya kan? Betul. Ada yang pakai material, wes pokoknya jadi gitulah. Misal nih pasirnya pasir biasa yang bukan montilan pilihan, semennya pakai yang murah, ya jadi berupa bangunan. Tapi ya jangan tanya untuk jangka panjang suatu bangunan tersebut. Iya, nanti ada retaknya atau bagaimana ya itu. Oke, kalau begitu lanjut teman-teman. Ayo, yuk, ini kita udah nyampe di tempatnya BSD ya. Yuk kita lanjut, kita lihat gimana kondisi kolam. Yuk. Nah, oke ya, tadi kita perjalanan ini udah nyampe di lokasi seperti ini prosesnya. Tahap awal ya Mas. Tahap awal. Betul. Tahap awal untuk apa namanya? Membuat sketsa. Bikin ininya. Iya, sketsa bangunan
awalnya seperti ini. Ini cor. Ini baru, iya, cor sama ada bangunan di atasnya. Jadi kita bongkar dulu semua, di situ gali, habis digali kita rapikan sketsa 4 kali 2,5-nya itu. Di situ kita pasang plumbing, setelah plumbing jadi backisting, pasang cor, tapi nggak bisa cor langsung semua, bertahap karena ada plumbing nanti yang di tengah sama yang di atas.